alladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya lah sehingga kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jemaah sekalian, pada kesempatan petang hari ini kita lanjutkan surat Toha kita, yaitu surat yang ke-20. Dan kita lihat tadi ada jemaah kita yang ikut, yaitu Bu Rafiah, yang dalam perjalanan kita doakan semoga berhati-hati, selamat di jalan. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita belum ada yang kelihatan ini, belum ada yang masuk, mari kita masuk ke screen kita untuk membaca surat Toha kita bersama-sama. Sekarang hari ini atau petang ini kita masuk di ayat 101. Dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Yatakhafaquna bainahum illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa yawma. Nahnu a'lamu bima yaquluna iz yaqulu amsaluhum tariqatan in labistum illa yawma. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Fayadharuha qa'an safsafa. La tara fiha 'iwajan wala amta. La tara fiha 'iwajan wala amta. Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu. Yawma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu.
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حمسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Bapak Ibu semuanya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dicatat oleh malaikat Allah SWT sebagai orang-orang berhak mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah. Karena di antara salah satu pembahasan kita di ayat ini nantinya adalah lagi-lagi syafaat. Jadi dalam dua surat yang berturut-turut berbicara tentang syafaat, menjelang akhir surat Maryam juga berbicara tentang syafaat, menjelang akhir surat Toha juga berbicara tentang syafaat. Jadi kita kembali lihat, membuka surat Toha kita nomor urut nomor 20, turun di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah, jumlah ayat 135 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 101 sampai 110. Berarti tinggal 25 ayat lagi. 25 ayat berarti insya Allah besok selesai. Dan hari Sabtu kita mulai surat baru, yaitu surat Anbiya. Jadi setelah surat Taha adalah surat Anbiya. Surat Taha 20, surat Anbiya Nabi-Nabi nomor 21. Tadi pagi kita sudah sampai di sini, di ayat 100, di mana Allah SWT menjelaskan di ayat 99 sebelumnya, bahwa Allah SWT menjelaskan cerita tentang nabi-nabi, dan kemudian Allah memberikan itu kepada Nabi sebagai adzikra, sebagai peringatan, yaitu Al-Quran. Jadi cerita itu cerita Nabi Musa, Harun, dan kemudian munculnya tokoh ketiga yang bernama Samiri, yang lalu kemudian mengambil alih kepemimpinan ilahi, kepemimpinan ketuhanan, itu disebut sebagai pelajaran. Artinya bahwa kita harus mengambil pelajaran di situ, karena dia adalah bagian daripada Al-Quran, dan Al-Quran adalah pelajaran. Di ayat 100 bahkan Allah SWT memberikan pernyataan yang cukup keras, yaitu man a'ra. Afwan Ustaz, kira suaranya tuh. Iya hilang ya, hilang suara Ustaz. Ustaz, mana suaranya Tat?
Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi keluar ya ternyata. Sekarang udah kedengaran ya? Ya oke, Kedengaran, Ustaz. Ustaz. Ini screen-nya udah kelihatan. Sudah. Sudah, Ustaz. Tapi macam Nah, jadi jemaah freeze. sekalian, Allah Screen-nya freeze, mengatakan Ustaz. siapa yang berpaling daripada peringatan itu Al-Quran, tidak bisa mengambil pelajaran daripadanya, fa'innahu yahmil yaumal qiyamati wizra. Maka sungguh orang itu akan memikul beban yang sangat berat nanti di hari kiamat. Khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fihi, mereka kekal dalamnya. Maksudnya kekal di akhirat seperti itu. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ini bukan persoalan sepele sebetulnya, bukan persoalan kecil menyangkut masalah pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran. Karena Bapak Ibu bisa lihat sendiri, baca ayatnya di surat Toha ayat 100 ini. Siapa yang berpaling tidak bisa mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan pelajaran. Jadi untuk menemukan kebenaran itu harus melalui tuntunan Al-Quran. Di permulaan surat Al-Baqarah yang pertama Allah katakan adalah Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Itulah kitab suci yang tidak ada keraguan padanya. Itu adalah petunjuk. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, hudal lil muttaqin. Nah, apa yang disebut dengan menjadikan Al-Quran petunjuk? Yaitu Al-Quran harus mampu mengalahkan seluruh kepentingan-kepentingan ego, subjektivitas, baik pribadi ataupun kelompok kita. Karena kita tidak akan bisa bergerak menuju kepada kebenaran kalau hati kita sudah dijerat, kaki kita sudah diikat oleh subjektivitas pribadi dan kelompok kita. Kata kelompok di sini bisa saja mazhab, bisa saja macam-macam, bisa saja agama. Jadi siapa yang berpaling dari situ tidak bisa mengambil pelajaran daripadanya. Allah mengatakan yahmilu yaumal qiyamati wizra. Mereka akan memikul beban yang teramat sangat berat nanti di hari kiamat, dan keadaannya khalidina fiha. Mereka kekal, khalidina fihi, mereka kekal di dalamnya. Wasa'alahum yaumal qiyamati hamla. Dan Allah mengatakan itulah seburuk-buruk beban. Jadi itulah seburuk-buruk beban. Sa'a itu seburuk-buruk. Jadi ini adalah seburuk-buruk beban. Wasa'alahum yaumal qiyamah himla. Jadi tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran sehingga tidak bisa menentukan arah kebenarannya, sehingga kemudian menjadi beban nanti di akhirat. Allah mengatakan wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Itulah seburuk-buruk beban nanti dari kiamat. Lagi-lagi jemaah sekalian, kita sampaikan hari kiamat itu benar-benar abadi Bapak Ibu sekalian. Di dalam beberapa ayat Al-Quran dikatakan bahwa kehidupan dunia ini kalau kita ukur berdasarkan terbit terbenamnya matahari, itu usia kita sekitar 80-90 tahun. Tetapi begitu kita meninggal dunia dan ditanya, semua orang akan menjawab hanya sehari atau setengah hari saja. Jawaban yang paling lama adalah 10 hari. Tapi oleh Allah nanti dianggap jawaban itu tidak jujur. Jadi akhirat adalah abadi, dunia adalah sementara. Jadi marilah kita jangan coba bermain-main dengan akhirat. Jangan coba mempermainkan akhirat dengan mempertahankan ego subjektif kita di dunia hanya karena merasa diri sudah cukup dengan apa yang kita miliki dan dapatkan sekarang. Jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi dari trompet. Karena dalam Al-Quran setiap berbicara tentang hari kiamat, itu berbicara tentang trompet, asur, trompet. Dan ini adalah kita sebut dengan trompet waktu yang akan melahirkan hancurnya bumi yang disebut dengan Big Crunch. Yauma yunfakhu fis-suri. Pada hari trompet itu ditiup. Yang disebut trompet itu kalau besar namanya sangkakala. Sangkakala, sangkala. Kala itu artinya waktu. Maka ditiuplah sangkala, sangkakala. Apa itu sangkakala? Yaitu waktu telah dihentikan. Ketika waktu dihentikan, Bapak bisa bayangkan. Maka secara otomatis
semua yang sifatnya terikat oleh ruang waktu kan akan binasa. Yang namanya terikat ruang waktu, bahwa keberadaan mereka identik dengan waktu. Ketika waktu dihentikan, maka mereka tidak ada. Mereka tidak wujud. Maka yauma yunfakhu fis-suri, maka pada saat ditiupnya sangkakala itu, ataukah trompet waktu itu, kata ditiup trompet waktu berarti waktu telah dihentikan, maka pada saat itu selesailah satu fase kehidupan besar manusia, yaitu kehidupan dunia, dan pada saat yang sama wa nahsyuru al-mujrimina yauma idzin zurqa. Maka pada saat itu nasyur, kami mengumpulkan, berkumpullah. Jadi kami mengumpulkan al-mujrimina, para pendosa di dunia. Bapak Ibu sampaikan siapa yang maksud para pendosa? Ayat ini tidak boleh berdiri sendiri. Ayat ini harus merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi al-mujrimina di sini adalah orang-orang yang seperti Samiri dan orang-orang yang bersama dengannya. Karena ini adalah kelanjutan dari cerita Musa, Harun, dan Samiri. Maka yang disebut al-mujrim di sini adalah Samiri dan orang-orang yang sefaham dengan Samiri. Orang-orang yang sepikiran dengan Samiri. Orang-orang yang mengikuti ideologi Samirisme. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin. Maka kami kumpulkan pada saat itu al-mujrim, para pelaku kejahatan. Apakah kejahatan terbesar? Membunuh, mengebom? Bukan. Kejahatan terbesar adalah mendeviasi agama dari pemilik otoritas aslinya. Karena sejak saat itu, maka seakan-akan dibolehkanlah berbagai macam kejahatan muncul. Jadi ketika Samiri mengambil kepemimpinan dari Harun, dengan mengintimidasi Harun, bahkan mengancam Harun untuk dibunuh, itulah kejahatan terbesar. Karena sejak saat itu terjadi deviasi dari agama, sehingga seakan-akan yang tidak boleh menjadi boleh, yang haram menjadi halal. Maka itulah kejahatan awal yang paling besar-besarnya. Wa nahsyuru al-mujrimina yauma idzin. Kami kumpulkan para pelaku kejahatan pada saat itu, zurqa. Zurqa ini Bapak sekalian kalau ngerti bahasa Arab sedikit, zurqa dari kata azrak. Azrak itu biru. Ya. Jadi kalau warna dalam bahasa Arab, azrak itu biru. Zurqa itu kebiru-biruan. Ya. Kebiru-biruan. Kalau Departemen Agama di sini menerjemahkannya biru muram. Kalau yang terjemahan di sini mata kelabu. Ini berbeda ya. Jadi kita artikan nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Ya, biru dalam pengertian ketakutan. Jadi pada saat itu para pendosa kami kumpulkan dalam keadaan wajah yang penuh ketakutan. Wajahnya itu adalah seperti pucat. Kalau pucat di dunia itu adalah cenderung putih, kalau pucat di akhirat adalah cenderung kebiru-biruan. Yatakhafatuna bainahum. Setelah mereka semuanya dikumpulkan di akhirat, tentu bersama dengan pemimpin mereka. Ingat selalu surat 17 ayat 71. Pada saat itu semua orang dikumpulkan berdasarkan imamnya. Yauma, pada saat itu nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada saat itu kami panggil setiap kelompok manusia berdasarkan imamnya. Berarti yang berimam kepada Samiri dipanggil juga. Jadi yang berimam kepada Samiri dipanggil juga. Karena bagi mereka Samiri adalah imamnya. Berimam kepada Samiri otomatis menentang berimam kepada Harun. Karena tidak mungkin berdua, hanya satu imam di masjid. Yatakhafatuna bainahum. Akhirnya setelah mereka dikumpulkan, yatakhafatuna, mereka saling berbisik-bisik. Yatakhafatuna, mereka saling berbisik-bisik bainahum, di antara mereka. Apa bisikan mereka? In labistum illa asyra. Tiadalah kalian hidup di dunia, ini labistum, tiadalah kalian berdiam di dunia illa asyra, kecuali hanya 10 hari saja. Inilah perhitungan yang paling panjang, yaitu perhitungannya para pembuat dosa. Jadi para pelaku kejahatan
ketika ditanya oleh temannya, berapa lama kira-kira kamu hidup di dunia? Dia mengatakan, kita hidup di dunia cuma sekitar 10 hari saja. Ingat, asyra 10 hari. In labistum illa asyra. Tiadalah kalian, tiadalah kita ini berdiam di dunia, kecuali hanya 10 hari saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita meninggal dunia, karena kita sudah keluar dari ruang waktu, maka perhitungan kita berdasarkan perasaan psikologi kita. Jadi waktu dihitung berdasarkan perasaan psikis. Maka jemaah sekalian, seperti mana kita kalau sudah berlalu waktunya itu kan seakan-akan sebentar. Bapak Ibu sekalian sekarang berumur kepala 5, kepala 6, kepala 7, itu seakan-akan baru rasanya hidup di dunia. Sekarang sudah seperti ini lagi. Jadi apabila sudah kita kehilangan patokan ruang waktu, matahari sudah tidak ada, bumi tidak seperti dulu lagi, maka kemudian kita menghitung berdasarkan rasa namanya. Berdasarkan psikis. Nah pada saat itu yang kita rasakan, seakan-akan hidup di dunia hanya sehari atau paling banyak 10 hari. Nah Bapak Ibu sekalian, dapat kita bayangkan betapa naifnya kita, betapa bodohnya kita, betapa meruginya kita apabila kehidupan yang sifatnya abadi kita korbankan demi kehidupan yang rasanya cuma 10 hari. Dapat kita pikirkan betapa ruginya kita apabila untuk kehidupan yang rasanya cuma 10 hari kita menangkan dan kita korbankan kehidupan akhirat kita. Dalam hal apa? Di dalam hal menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran. Ini adalah ilustrasi tentang pengetahuan Allah SWT. Tangan ini kita ibaratkan pengetahuan. Pengetahuan Allah itu adalah mencakup segala-galanya. Segala-galanya dan Allah mengatakan semuanya berada di tangan saya. Biadi. Allah berfirman, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kamilah yang paling tahu. Kata kami di sini Allah karena lengkap dengan mekanisme-mekanismenya. Nahnu a'lamu, kami yang lebih mengetahui. Bima yaqulun, dengan apa yang mereka katakan itu. Bima yaqulun. Yang tadi mereka katakan bahwa kami hidup hanya 10 hari saja. Iz yaqulu amsaluhum tariqatan. Kami yang paling tahu apa yang mereka katakan ketika mereka mengatakan iz yaqulu, ketika mereka mengatakan amsaluhum tariqatan. In labistum illa yauma. Ketika berkata amsaluhum tariqatan, yaitu orang yang lebih lurus jalannya. Ini kita artikan amsalu di sini lebih lurus. Ya. Ini lebih lurus jalannya. Tariqatan. Jadi orang yang jalannya benar, maksudnya jalannya benar itu mengikuti Nabi Harun atau Nabi Musa dan Harun. Tadi yang mengikuti Samiri merasa hidup 10 hari. Sedangkan ia mengikuti jalan yang benar karena fokusnya memang kepada akhirat, maka dia katakan in labistum illa yauma. Tiadalah kalian hidup di dunia kecuali hanya sehari saja. Jadi rasanya cuma sehari, yauma. Jadi tiadalah kita hidup di dunia kecuali hanya sehari saja. Jadi in labistum illa yauma. Tiadalah kalian hidup kecuali hanya sehari saja. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, bagi orang yang beriman beramal saleh, karena perhatiannya, hatinya tidak terjerat oleh dunia, tidak terjerat oleh hal-hal yang sifatnya ruang waktu, maka kemudian dia merasakan hidupnya di dunia hanya sehari saja. Walaupun hidupnya boleh jadi lebih panjang daripada mereka tadi yang berkata 10 hari. Nah, kalau kita sudah sampai di akhirat, Bapak bisa bayangkan ini kita melihat gunung berapi saja. Ini kan gunung berapi, gunung yang meletus ya dengan mengeluarkan api. Kita menyaksikan ini saja tak terbayangkan. Begitu terjadi meletus gunung berapi seperti ini, maka kita bisa bayangkan orang-orang penduduk di sekitar sini pasti korban. Kalau tidak sebelumnya mereka dipindahkan oleh pemerintah, oleh kerajaan, maka sangat mungkin mereka akan korban.
Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian ketika kita masuk ke dalam neraka jahanam? Dan itu akan terjadi tadi dikatakan apabila kita tidak bersikap objektif dalam membaca kitab suci Al-Quran. Kita berpaling daripada Al-Quran, maka kita akan memikul beban yang sangat berat. Dan Allah tadi mengatakan bahwa itulah seburuk-buruk beban nanti di akhirat. Wa yas'alunaka 'anil jibali. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang al-jibal, tentang gunung-gunung. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Gunung-gunung itu adalah merupakan sumber kehidupan. Karena gunung itu berfungsi sebagai reservoir. Gunung berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Dan air adalah kehidupan manusia. Di wilayah utara atau selatan, yang mereka mempunyai musim dingin yang teramat sangat, sampai air di sana membeku, maka ketika musim dingin datang, maka di gunung-gunung itu terjadi bekuan es. Dan nanti perlahan-lahan meleleh ke bawah menjadi sungai, mengisi kehidupan umat manusia. Sedangkan di negara tropis seperti kita, di negara khatulistiwa seperti kita, yang musimnya cuma 2, maka kemudian gunung-gunung itu adalah menyimpan air di dalamnya, ditahan oleh akar-akar pohon yang rimbun. Kemudian setelah mulai musim panas, air itu kemudian turun sedikit demi sedikit melewati sungai dan tanah-tanah untuk kemudian memberikan kehidupan juga kepada manusia. Nah, ketika kemudian bicarakan tentang gunung di sini, yas'alunaka 'anil jibali, kita mengatakan bahwa mereka bertanya tentang kehidupan di muka bumi ini. Faqul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa, maka kemudian gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Siapa yang melakukannya? Rabbi, Tuhanku. Jadi pada saat itu gunung menjadi hancur. Nanti disebutkan bahwa dia bukan hanya hancur, tapi dia akan rata, tidak ada lagi. Jadi reservoir kehidupan sudah tidak ada lagi. Fayazaruha an safa. Lalu kemudian fayazaruha. Lalu dia membiarkan bumi itu dalam pengertian kehidupan dunia ini qa'an, kosong. Saf-safa, lalu kemudian menjadi tanah datar. Tanah datar artinya gunungnya tidak ada. Sama dengan bulan sekarang. Jadi fayazaruha qa'an safsaha. Jadi tidak ada lagi kehidupan yang ada di dalam gunung-gunung itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini secara zahir ayat ini, seakan-akan memang pada saat kiamat itu terjadi hanya sumber kehidupan yang menghilang. Ya, sumber kehidupan yang menghilang. Yaitu bahwa bumi ini kemudian menjadi tidak layak lagi untuk ditempati. Fayazaruha qa'an safsafa. Tapi bisa juga ayat ini bersifat apa yang disebut dengan batinia. Pengertian batinia adalah yaitu bahwa setelah tadi kita dikumpulkan, maka kita dikumpulkan serasa seperti di bumi kembali, tetapi dalam keadaan datar. Karena yang disebut dengan padang mahsyar, ingat kata padang mahsyar, versi bahasa Melayu, padang mahsyar. Padang itu artinya tempat yang datar, kemudian mahsyar, tempat berkumpul. Pada saat itu kita dikumpulkan dalam keadaan di tempat yang lapang, di tempat yang datar. Untuk apa? Untuk menerima perhitungan amal kita masing-masing. Fayazaruha qa'an safsafa. Jadi bisa saja yang dimaksud di sini adalah pada mahsyar. Kenapa? Karena sebelumnya ada berbicara tentang wa nufikha fis-suri, dan ditiuplah trompet sangkakala. Jadi sebelumnya dibicarakan ditiup trompet sangkakala, berarti hancurlah semuanya, lalu kemudian kita bangkit semuanya. Pada saat kita bangkit itu, tempat kita bangkit seakan-akan seperti bumi ini juga, tetapi bedanya adalah pada mahsyar itu ada tempat yang sangat rata. Ini kira-kira Qur'annya, ilustrasinya. Jadi ini adalah ilustrasi pada mahsyar. Tadi setelah tidak ada lagi gunung, artinya tempat itu datar, kerontang, dikatakan bahwa matahari itu sangat dekat dari atas kepala kita. Ada riwayat hadis mengatakan bahwa matahari itu cuma sekitar 1 depah, 1 siku di atas kepala kita. Itu pasti perumpamaan. Ya, jadi begitulah juga
Bisa diartikan bahwa begitu terangnya pada saat itu. Apa sebabnya? Karena pada saat itu pada mahsyar diterangi dengan binuri rabbi. Diterangi oleh cahaya daripada Tuhannya. La tara fiha aywaja wala amta. Jadi pada saat kita dikumpulkan di pada mahsyar itu tempat yang benar-benar datar, bisa menampung seluruh umat manusia dari awal sampai akhir, sampai dikatakan la tara, kamu tidak melihat. La tara, kamu tidak melihat. Fiha, padanya. Aywaja, sesuatu yang bengkok. Kamu tidak melihat padanya sesuatu yang bengkok. Wala amta, dan tidak juga menemukan lekukan. Jadi artinya tidak ada lembah dan tidak ada gunung. Tidak ada lembah, tidak ada bukit. Iwaja kita artikan bengkok, lembah, cekung ke bawah. Sedangkan amta adalah cembung. Dia adalah seperti gunung. Jadi Allah memberikan ibarat bahwa pada mahsyar itu benar-benar rata. Kenapa rata? Sehingga semua orang bisa saling kenal mengenal. Yang menyebabkan orang tidak bisa saling mengenal itu adalah ketika tempatnya tidak rata. Ada lindungan, ada dinding, ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Nah, Allah menjelaskan bahwa nanti di pada mahsyar semua orang saling kenal mengenal. Yang satu bisa melihat yang lain. Yang satu di sini bisa melihat yang lain di sana. Bagaimanapun jauhnya tetap kelihatan dekat. Apa sebabnya? Karena cara melihat pada saat itu tidak lagi berdasarkan ruang waktu seperti di muka bumi ini. Kalau kita melihat berdasarkan ruang waktu, yang jauh kelihatan kecil. Ya, yang dekat kelihatan besar. Nah, pada saat kita bangkit di pada mahsyar, penglihatan seperti itu tidak berlaku lagi. Maka semuanya kelihatan dekat, sekelihatannya semuanya rata, tidak ada iwaja dan tidak ada amta. Tidak ada yang bengkok ke bawah dan tidak ada membukit ke atas. Semuanya rata. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwaja lahu. Pada saat itu seluruh manusia, yauma idzin, pada saat itu, yattabi'una, pada saat itu semua manusia mengikuti, yattabi'una mengikuti. Siapa? Ad-da'iyah. Semua mereka mengikuti ad-da'iyah. Da'i itu penyeruh. Ya, jadi pada saat itu muncullah penyeruh. Ya, ini penyeruh ini dibicarakan dengan rinci di surat Al-A'raf. Yauma idzin yattabi'una ad-da'iyah. Dan pada saat mereka mendengarkan seruan itu, la iwaja lahu. Tidak ada yang berani membelokkan kata-kata itu. Kalau di dunia kata-kata Harun bisa dibelokkan. Di akhirat kata-kata tidak bisa dibelokkan. Ingat ya, namanya Nabi dan Rasul adalah da'i juga, penyeru. Mereka datang ke dunia menyeru kita untuk kembali kepada Allah. Tetapi di dunia kata-kata para nabi sering dibengkokkan. Sedangkan kalau di akhirat, la iwaja lahu. Tidak mungkin ada yang bisa membengkokkan kata-kata para penyeru itu. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu hanya sekedar patuh saja. Yang bisa kita lakukan adalah saling bersuara rendah, berbisik satu sama lain. Apa sebabnya? Karena tidak bisa lagi punya kemampuan selain itu. Wa khasya'atil aswatu. Maka pada saat itu suara-suara menjadi khusyuk, menjadi hening. Khasya itu dari kata khusyuk. Kalau kita khusyuk itu artinya hening. Hening dalam perbuatan yaitu tenang, dan hening dalam pengertian batin hati, yaitu hati hanya berkomunikasi dengan Allah. Itu khusyuk dalam salat. Nah, pada saat itu wa khasya'atil aswatu. Maka khusyuklah, heninglah semua suara-suara. Lirrahman, di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Lirrahman. Karena pada saat itu sudah mulai mereka mengakui adanya kenyataan, adanya realitas. Bahwa benar-benar ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dan mereka sudah melihat bahwa kehidupan di sana benar-benar abadi. Tidak ada perubahan lagi. Mereka lihat di sekitar mereka tidak ada perubahan lagi. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, bagi mereka yang mendapatkan karunia rahmat Allah di sana, mereka tidak akan merasakan lagi dahaga. Apa sebabnya? Tidak ada perubahan. Sedangkan bagi mereka yang tidak mendapatkan rahmat alias ahli neraka, mereka dahaga bukan karena berubah. Memang dari dunia dia dahaga.
Karena dahaganya di dunia, dahaga pengetahuannya di dunia untuk mencari kebenaran tidak pernah dipenuhi. Di dunia, kebenaran mereka tidak temukan karena mereka berpaling dari kitab suci Al-Quran. Di dunia, mereka tidak bisa menemukan kebenaran karena bahkan kata-kata para nabi dan rasul mereka bengkokkan. Wa khasya'atil aswatu, pada saat itu suara-suara menjadi hening. Lirrahman, di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu tidak mendengar dari mereka, tidak mendengar suara-suara mereka kecuali hanyalah hamsa, yaitu bisikan saja. Jadi suara-suara yang terdengar dari orang-orang adalah bisikan-bisikan saja. Maksudnya suara yang sangat-sangat halus, yang sangat kecil. Karena mereka sudah mengakui kita sekarang bangkit di hadapan Allah Ar-Rahman. Sehingga mereka tidak punya lagi. Ingat jemaah sekalian, ini di sana disebut dengan Ar-Rahman, pemurah, itu berkali-kali disebut dalam Al-Quran. Ya, mari kita misalnya lihat di dalam surat An-Naba. Kita lihat surat An-Naba. Surat 78. Suratnya An-Naba. Ya. Ayatnya mulai dari 38. Ya. Sini Allah berfirman, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu berdirilah ruh dan malaikat-malaikat. Saffa, bersaf-saf. La yatakallamuna, mereka tidak bisa berbicara. Illa, kecuali man, siapa, adina lahur rahman, yang diizinkan oleh Allah dan Rahman. Jadi Bapak bisa lihat, di sini muncul lagi Ar-Rahman. Ya. Jadi di sini muncul Allah, namanya adalah Ar-Rahman. Jadi kalau berbicara tentang akhirat, Allah menyebut dia sebagai Ar-Rahman. Jadi apa? Kok Allah menyebut akhirat dirinya dengan Ar-Rahman? Allah menjelaskan bahwa akhirat itu adalah bagian daripada kepengasihan Allah. Jadi Allah mengasihi kita, maka kita di dunia hanya sebentar saja. Sehari atau setengah hari saja. Tetapi di akhirat diberikan abadi. Itulah rasa pemurahnya Allah kepada kita. Di dunia, karena dunia ini adalah penuh perjuangan, kita diberikan hanya sehari atau setengah hari saja rasanya. Sedangkan di akhirat, karena di akhirat adalah hasil, result, maka di akhirat itu adalah selama-lamanya. Itulah rahman Allah. Jadi dengan berbuat baik sehari setengah hari, dapatkan imbalan selama-lamanya. Tapi sebaliknya, siapa yang melakukan mujrim, perbuatan jahat di dunia, maka mereka juga melakukannya cuma sehari setengah hari, tetapi juga mereka merasakan akibatnya sepanjang masa. Itulah rahman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah juga hanya memberikan hukuman sebentar kepada mereka, maka tentu tidak adil namanya. Kasihan mereka yang berjuang di dunia. Walaupun hitungan psikologisnya sehari setengah hari, tetapi kemudian mereka berjuang selama hidup di dunia sedemikian kerasnya, ada yang dibunuh, ada yang dicaci maki, ada yang dibakar rumahnya, ada yang diusir dari kampung halamannya, karena mereka memilih kebenaran. Sementara mereka berada pada pihak Samiri, masa kemudian cuma diberikan hukuman di sana juga cuma sesaat saja. Kalau memang begitu, lantas apa bedanya ikut sama Harun dan Samiri? Nah, jemaah sekalian, jadi Ar-Rahman adalah disebutkan sebagai bagian daripada kasih sayang Allah di akhirat. Maka keadilan itu adalah bagian daripada rahman Allah. Jadi yang namanya keadilan adalah bagian dari rahman Allah. Ya. Jadi keadilan adalah bagian dari rahmannya. Jadi la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Pada saat itu nantinya tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah illa kecuali man adzina lahur rahman, kecuali yang Allah izinkan padanya oleh Allah Ar-Rahman. Wa qala sawaba, dan mereka berkata yang benar. Tadi di surat Toha kita dikatakan mereka tidak bisa berkata bengkok iwaja. Mereka di sana tidak bisa lagi berkata bengkok. Ya. Mereka berkata sawaba, yang benar. Ya. Maka jemaah sekalian, Allah mengatakan zalikal yaumul haqq. Itulah hari yang sesungguhnya. Jadi hari yang dunia ini bukan al-haq, Bapak, belum yang sesungguhnya. Kata al-haq di sini adalah yang sesungguhnya. Ya. Jadi itulah hari, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia bukan kehidupan yang sesungguhnya.
Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang mau meraih kehidupan yang sungguhnya nanti di akhirat, maka hendaklah dia mengambil jalan nih. Faman syaa, siapa yang menghendaki kehidupan yang sungguhnya di akhirat, maka ittakhadha, hendaklah mengambil jalan ila rabbi, kepada Tuhannya, ma'aba, sebagai tempat kembali. Yaitu jangan sampai terpenjara, terjerat oleh pilihan-pilihan subjektifnya di dunia, oleh jeratan egonya di dunia, baik ego pribadi ataupun ego kelompoknya. Ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum, baru kemudian Allah mengatakan, inna anzarnakum, dulu di dunia kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Apa peringatannya? Al-Quran 30 juz. Al-Quran 114 surat. Setiap surat selalu mengandung kata-kata peringatan. Inna anzarnakum, kami telah memberikan peringatan kepada kalian di dunia. Inna anzarnakum. Apa peringatannya? Bahwa akan ada nanti azaban qariba, azab yang sangat dekat. Kenapa azab yang sangat dekat? Karena kehidupan di dunia hanya serasa sehari atau setengah hari saja. Orang yang paling lama rasa psikologisnya 10 hari. Jadi maknanya akhirat itu adalah dekat. Jadi akhirat itu dekat. Maka dikatakan azab akhirat itu dekat, qarib. Maka jemaah sekalian, benar-benar merugilah kita kalau kita mengorbankan akhirat kita demi dunia. Kita mengorbankan akhirat yang abadi demi mempertahankan ego, subjektivitas kita. Tidak mau bergeser dari apa yang kita anggap sudah benar, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada saat itu manusia melihat. Ini al-mar'u, manusia melihat. Ya, pada saat itu manusia melihat. Melihat apa? Ini yanzur. Melihat ma qaddamat yadah, apa yang dulu mereka kerjakan di dunia. Ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru, dan berkatalah para pengikut Samiri. Kata kafiru di sini yang menentang Harun, yang menentang para nabi dan rasul, dan orang-orang yang ditunjuk oleh nabi dan rasul seperti Musa menunjuk Harun. Wa yaqulul kafir, berkatalah mereka, ya laitani, alangkah bahagianya aku Tuhan. Kuntu turaba, seandainya dulu di dunia saya hanyalah tanah saja. Kuntu turab, saya hanyalah debu saja. Turab itu adalah tanah kering. Ya laitani, wahai Tuhanku bahagianya, senangnya saya sekarang. Kuntu, seandainya dulu di dunia turaba hanyalah tanah yang kering saja. Hanyalah lumpur yang kering saja. Kuntu turaba, alangkah bahagianya kalau aku di dunia hanyalah turab saja. Jemaah sekalian berbahagia, ini juga punya makna batin. Bahagianya dulu di dunia, seandainya aku ikut dulu di dunia kepada orang yang menyebut dia sebagai Abu Turab. Bahagianya aku di dunia, seandainya aku senantiasa sujud kepada tanah. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah bahagianya Tuhan, seandainya dulu di dunia aku selalu sujud kepada tanah. Bahagianya aku Tuhan, andainya dulu di dunia aku ikut pada Harun. Tetapi saya ikut pada Harun yang menyuruh aku sujud kepada tanah. Tapi sebaliknya aku ikut pada Samiri yang menyuruh aku sujud kepada patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kita kembali ke surat Toha kita. Jadi yauma izin, pada hari itu, yattabi'una da'iya la iwajalahu. Ini mirip tadi dengan surat An-Naba. Wa khasha'atil aswatu, wa khasha'atil aswatu. Maka suara-suara pada saat itu tidak ada yang berani angkat. Semuanya bening. Lirrahman, di hadapan Allah Maha Pengasih. Fala tasma'u illa khamsa. Tidak kamu dengarkan kecuali hanya bisikan-bisikan saja. Jemaah sekalian berbahagia, ini adalah ilustrasi tentang apa yang disebut dengan syafaat. Jadi sejatinya kita berada dalam neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian lihatlah, ini adalah ilustrasi tentang orang yang ada dalam neraka. Yang terbakar, hancur, utuh lagi, terbakar, hancur, utuh lagi, terbakar, hancur, utuh lagi, yang disebut di ayat sebelumnya dengan kata-kata mereka tidak hidup di dalamnya dan mereka tidak mati.
La yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati di dalamnya wala yahya, dan tidak hidup. Karena seperti inilah keadaannya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka adalah tangan syafaat. Adalah tangan yang di dunia ini diberikan pengakuan oleh Allah, diberikan endorsement dari Allah bahwa mereka adalah pilihan Tuhan. Yang kalau kita bicarakan di dalam surat Taha ini, dia adalah Harun. Ini adalah tangannya Harun yang bisa menyelamatkan mereka. Kalau tangannya Samiri tidak mungkin. Jangankan Samiri menyelamatkan, bahkan Samiri berada dalam posisi di sini. Yauma izin la tanfa'u syafa'atu. Pada saat itu syafaat tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Syafaat itu harus dicari dari dunia. Coba. Yauma izin, pada hari itu tidak ada lagi syafaat, tidak bermanfaat lagi syafaat. La tanfa'u syafa'ah. Jadi menjelang ayat-ayat akhir surat Thaha bicara syafaat lagi. Ya. La tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman, kecuali kepada orang. Jadi syafaat itu hanya bisa kita dapatkan, syafaat hanya bisa bermanfaat yang kita dapatkan dari orang yang apa? Adzina lahu rahman, yang mendapatkan izin dari Allah. Adzina lahu rahman, yang mendapatkan izin padanya memberikan syafaat dari Allah Rahman. Wa radiyalahu, dan Allah ridha kepadanya. Sedangkan Samiri, Allah tidak ridha kepadanya. Perkataannya itu adalah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya adalah wahyu Allah hakikatnya. Jadi ini menjelaskan tidak ada pemberi syafaat lagi di sana. Artinya tidak ada orang lain, tidak ada siapa-siapa yang bisa memberikan syafaat. Bisa membantu kita, bisa mengeluarkan kita dari masalah, kecuali orang yang dulu di dunia mendapatkan izin dari Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah reda dengan kata-katanya. Jadi artinya apa? Kesimpulannya, orang ini adalah orang suci. Orang ini adalah orang pilihan. Orang ini yang disebut juga di dalam surat Maryam ayat 59. Ya, para nabi, rasul, dan keturunan mereka. Disebutkan di surat surat 19 ayat 59. 58 ya. Ya, 58 ini. 58. Ya, jadi sekarang surat 19 ya, 58. Nah, makanya kemudian syafaat ini juga dibicarakan di surat Maryam juga ayat 78. Ya. Coba kita lihat. Ini mirip dengan ini ayatnya. Kita ingat kembali surat Maryam. Ya. Surat yang baru kita bahas pada surat sebelumnya. Ya, surat 19. Ingat sekarang ini adalah surat 20. Surat 20 sekarang kita bahas. Sekarang kita lihat surat Maryam. Ayatnya 78. Ya, ini bukan 78 ya, 79 ya. 87 maksudnya. 87 maaf ya, ini 87. Jadi surat Maryam ayat 87. Ini Maryam. Ya. Maryam ini adalah 19, ayatnya 87. Ya. Allah berfirman, la yamlikuna syafa'ata. Pada saat itu orang tidak bisa mendapatkan syafaat lagi. Kita tidak bisa memiliki syafaat. Ya. Kita maksudnya tidak bisa mendapatkan syafaat. Illa kecuali manittakhadha. Kalau yang tadi di surat Thaha yang memberikan syafaat, kalau ini yang mendapatkan syafaat. Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat nanti di akhirat illa kecuali man, orang yang ittakhadha, yang mengambil indar rahman di sisi Allah, yaitu ahda. Ini ahda. Kita sudah bahas tentang ahad. Jadi mereka yang berpegang teguh kepada ahadnya lah yang akan mendapatkan nanti syafaat di akhirat. Ini surat Maryam. Akhir-akhir surat Maryam. Ingat surat Maryam 98 ayat. Jadi ini tinggal 10-an ayat. Setelah ini selesai. Nah, surat Thaha juga begitu. Ya. 109. Ya. Tinggal sekitar 20-an ayat setelah ini. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Jadi artinya apa? Allah reda dengan perkataan orang-orang yang bisa memberikan syafaat itu. Ya, yang artinya orang itu mendapatkan pengakuan, mendapatkan otorisasi, mendapatkan justifikasi, mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan penugasan dari Allah Rabbul Alamin.
Sekarang kita lihat ayat yang terakhir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bapak Ibu sekalian, bisa nggak kira-kira mengingat ayat ini mirip dengan ayat yang mana? Ini mirip dengan ayatul kursi yang juga berbicara tentang syafaat. Ya. Coba kita kembali tadi kepada ayat sebelumnya. Ya, ini. Kita lihat ayat ini tadi. Ya. Ini ayatnya adalah berbicara tentang syafaat. Yaumaidil la tanfa'u syafa'atun illa man adina lahur rahman wa radiyalahu qaula. Baru kemudian ini kita lihat Allah mengetahui segala-galanya. Anggaplah ini adalah alam semesta. Ya, universe ataupun multiverse. Ya. Ini semuanya ini. Dilihat dari atas cuma putaran begini saja. Di bawah yang titik-titik ini adalah planet-planet raksasa, galaksi-galaksi. Tapi dilihat seandainya kita bisa melihat dari jauh cuma seperti ini saja. Dia berputar sebagaimana putaran Ka'bah, putaran orang tawaf di Ka'bah. Ya'lamu. Siapa Ar-Rahman itu? Ar-Rahman ialah Tuhan yang ya'lamu ma baina aidihim, yang tahu apa yang ada di antara kita manusia. Apa yang ada di depan kita, wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang kita. Jadi artinya tidak ada yang tersembunyi. Wala yahituna bihi ilma. Sementara tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah selain daripada Allah sendiri. Saking luasnya. Ya. Jadi manusia tidak ada yang mampu meliputi ilmunya Allah. Nah, karena tidak ada yang mampu meliputi ilmunya Allah, maka yang bisa kita lakukan adalah mempelajari ilmunya, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah ilmunya Allah. Jadi kalau ingin yuhitu nabihi ilma, kalau kita ingin meliputi ilmunya Allah, ya pelajari Al-Quran. Karena Al-Quran yang berbicarakan tentang hakikat alam barzah, hakikat pada masyar, dan seterusnya. Mari kita lihat surat Ayatul Kursi. Ini mirip sekali. Ya. Ayatul Kursi adalah surat Al-Baqarah, ayat 255. Ya. Ya, ini 255. Coba kita bayangkan tadi surat Thaha ayat 110. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Tidak ada ilah selain Allah. Allah tidak ada ilah selain Dia. Sama dengan di surat awal-awal daripada surat Thaha. La ilaha illa ana. Ya. Al-hayyul qayyum, Dialah yang maha hidup. Artinya semua yang hidup, Dia yang memberikan kehidupan. Al-qayyum, dan Dia mengada. Semua yang ada, Dia mengadakannya. Semua yang teratur, Dia mengaturnya. Al-qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Karena Dia tidak terikat oleh ruang waktu. Dia tidak punya benda fisik seperti kita. Maka Dia tidak terkena rasa ngantuk dan tidak terkena rasa capek. La ta'khuzuhu sinah. Dia tidak terkena sifat capek, wala naum, dan tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti semua milik kita adalah milik Dia. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Maka siapakah gerangan yang bisa memberikan syafaat di sisinya? Jadi mannya di sini menjadi tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa, kecuali. Jadi artinya ada pemberi syafaat. Di sini memang ada man. Man di sini artinya tidak. Ya. Kenapa? Karena di sini ada illa. Man ini berpasangan dengan illa, artinya tidak ada kecuali. Jadi tidak ada yang memberikan syafaat nanti di sisi Allah illa, kecuali biizni, yang Allah izinkan. Ya, ini yang Allah izinkan. Ya. Dan ilmunya yang diizinkan ini juga meliputi perbuatan manusia yang dulu dan yang akan datang. Kenapa? Karena kemampuan itu diberikan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu sama. Coba lihat tadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ini mirip sekali, ya. Coba kita lihat, ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma. Mirip ayatnya. Dan ayat sebelumnya juga berbicara tentang syafaat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran jelas mengatakan bahwa ada namanya syafaat. Syafaat itu adalah mekanisme yang Allah ciptakan agar orang-orang manusia seperti kita yang di dunia ini berdosa punya peluang untuk bebas dosanya nanti di akhirat.
Manusia hanya terdiri dari dua besar saja. Manusia pertama adalah manusia yang tidak pernah berdosa. Namanya maksum, dan ini hanya sedikit. Mereka adalah para nabi, rasul, dan orang-orang suci yang dipilih Allah. Sangat sedikit. Mayoritas mutlak manusia adalah biasa atau pernah berdosa. Biasa berdosa atau pernah berdosa. Nah, pertanyaan bagaimana kita yang biasa dan pernah berdosa? Yang namanya dosa itu kan tercatat. Bagaimana caranya yang sudah terlanjur tercatat itu tergugurkan? Mekanismenya ada 3 macam, yaitu pertama di dunia kita istighfar, yang kedua adalah setelah kita di alam barzah, orang di dunia mendoakan kita, yang ketiga nanti di pada mahsyar, orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, akan berikan syafaat kita di sana. Tapi dengan syarat di dunia, kita membuat ahad dengan mereka. Kita menerima mereka. Kalau kita menolak Harun di dunia, maka tidak mungkin Harun memberikan syafaat nanti di akhirat. Seperti itulah juga dengan kaitannya dengan Islam kita. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, marilah kita merenungkan ayat-ayat yang telah kita bahas dalam surat Thaha. Ingat, Al-Quran adalah peringatan agar nanti di akhirat jangan sampai kita merugi Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, akhirat itu benar-benar abadi, selama-lamanya. Tidak akan berakhir, no ending, no limit. Sedangkan di dunia ini adalah akan berakhir. Dunia ini terbatas. Kita terbatas hidupnya. Bumi juga terbatas kemampuan menampung manusia. Makanya kehidupan di dunia harus dihentikan dengan kematian dan kiamat. Sedangkan di akhirat nantinya tidak akan dihentikan lagi dengan kematian dan kiamat. Jadi setelah Bapak Ibu sekalian nanti bangkit di akhirat, tidak akan mati lagi. Tidak akan ada kiamat lagi. Karena kita di sana selamanya. Kenapa bisa selamanya? Karena kehidupan pada saat itu sudah bersandar secara asli kepada Allah. Sedangkan dunia ini memang hakikatnya tidak ada. Bayangan, ingat bayangan. Yang namanya bayangan itu hakikatnya tidak ada. Nah, karena dia tidak ada, kita harus tinggalkan. Kita harus pindah ke alam berikutnya. Maka Bapak Ibu sekalian, merugilah kita apabila kita tertipu oleh kehidupan dunia ini yang sifatnya sementara saja. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, ada orang yang merusak kariernya hanya dengan uang 1 miliar, 2 miliar coba. Ada yang merusak kariernya hanya dengan uang 5-10 miliar saja. Artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Artinya yang namanya hati tertambat oleh dunia bisa merusak, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia saja sudah bisa merusak. Apatah lagi nanti di akhirat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, marilah kita renungkan ayat-ayat Al-Quran, bahwa ayat-ayat Al-Quran benar-benar peringatan bagi kita. Tidak cukup kita hanya membaca 1 juz 1 hari, tapi setelah itu tidak ada pengkajian, tidak ada perenungan, tidak ada tadabbur kepadanya. Apa sebabnya jemaah sekalian berbahagia? Apabila kita hanya membaca Al-Quran saja, maka yang kita saksikan adalah rentetan huruf-huruf saja. Tapi apabila kita mentadabburinya, yang kita saksikan adalah rentetan makna-makna yang sangat dalam. Dan makna inilah yang akan bisa merubah jiwa kita, karena pengetahuan yang benar harusnya lah yang dicari oleh jiwa kita. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustadz dari Pak Saniman. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang di neraka bisa berubah ke surga yang dimungkinkan karena dosanya tidak terlalu besar? Demikian Ustadz, pertanyaan dari Pak Saniman. Terima kasih banyak Pak Saniman atas atas pertanyaannya. Jadi kita sampaikan bahwa neraka itu bukanlah tunggal dan satu. Neraka ini adalah bertingkat-tingkat. Jadi kalau kita bikin kita bikin gambar seperti ini, ya ini. Nah, kurang lebih ini adalah batas surga dan neraka. Jadi di atas ini, ya ini ke atas adalah surga. Ya. Ini adalah surga. Sedangkan ini yang ke bawah, ya, ini adalah neraka. Ini adalah neraka. Jadi yang ke atas surga, ke atas ke bawah neraka. Nah ini bertingkat-tingkat ini Pak Saniman. Jadi kita neraka kita kasih merah. Ini neraka bertingkat-tingkat di sini. Nah, gitu.
Nah, begitu ya surga bertingkat-tingkat juga. Ya, surga juga bertingkat-tingkat di sini. Ya. Tingkat-tingkat. Nah, setiap kondisi manusia dengan amal-amalnya sudah terhukum dengan tingkatannya. Jadi saya tadi seperti Pak Sariman katakan bahwa dosanya sedikit. Nah, berarti dia agak di atas sedikit di sini. Ya. Jadi kalau dia dosanya sedikit, di atas sini. Kalau dosanya banyak di bawah sini nih. Nah, yang paling di bawah sini kata Al-Quran adalah orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah dalam Al-Quran. Sungguhnya orang munafik itu akan menempati tempat yang paling rendah daripada neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, siapa contohnya munafik? Seperti Samiri tadi. Yang munafik itu secara zahir beragama seperti agama Nabi. Ya, seperti Samiri tadi ikut sama Musa. Tetapi dia adalah munafik. Dia ingin menghancurkan sebetulnya sistem kenabian yang dibangun oleh Musa. Jadi makanya ditempatkan di neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, jadi kalau dosanya sedikit, di atas sedikit sini. Ya agak ringan, tidak seperti di bawah sini. Jadi bertingkat-tingkat. Surga juga bertingkat-tingkat. Makanya nanti di akhirat dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada orang tidak menyesal. Karena orang tempatkan di surga di sini menyesal. Coba dulu di dunia aku lebih banyak beramal, maka pasti naik ke sini nih. Ya di sini juga menyesal. Coba dulu di dunia saya banyak beramal, pasti naik ke sini. Begitulah seterusnya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, karena sudah terhukum dengan tingkatan-tingkatannya, maka secara otomatis semuanya abadi. Ya, begitu. Jadi kalau tadi dikatakan ada yang ringan, ya itu tadi dia ditempatkan di sini. Ya, boleh dikatakan sudah melalui proses sedemikian rupa. Ya, kalau bahasa sekarang ini Tuhan sudah mempertimbangkan segala-galanya. Ya, akhirnya kemudian sebagian Allah ampunkan dosanya, tapi masih ada, maka dia ditempatkan di sini. Karena selama dosa masih ada, maka tidak bisa ke sini, Pak Saniman. Ya, dosa itu tidak boleh masuk di sorga. Ya, dosa tidak boleh masuk di sini. Pokoknya untuk masuk di sorga harus bersih, seperti sebelumnya kita lihat, harus suci. Kalau dia tidak suci nggak bisa masuk di sini karena sorga tempat yang suci. Ya, sesedikit apapun dia masuk di sini. Nah, makanya supaya berlaku tadi dosa kita tergugurkan, berlakulah tadi syafaat. Jadi di sini benar-benar berlaku, penting sekali namanya syafaat. Jadi syafaat di akhirat ini sangat-sangat penting ya. Ini syafaat di sini sangat penting ya. Karena kalau kita tidak dapat syafaat, tidak bisa masuk di sini. Karena kita ini tadi saya katakan, kita ini manusia biasa berbuat dosa. Nah, manusia cuma dua tadi. Manusia yang tidak pernah berbuat dosa, namanya maksum, terjaga. Nabi, Rasul, dan orang-orang suci yang ditunjuk Allah. Dan mereka datang justru untuk kita yang berdosa ini, mengingatkan kita, memandu kita, membimbing kita. Syaratnya sederhana, kata mereka. Ya, tidak perlu harus persis seperti mereka. Cukup mengikuti mereka saja. Seperti kata Harun, ittabi'uni, ikutil aku. Wati'u amri, ikut saja aku. Dan taatlah kepada perintah-perintahku. Nah, kalau kita mengikuti itu, maka kita dapatkan syafaat, kita dapatkan pembebasan dari dosa-dosa kita. Begitu dapat pembebasan dari dosa-dosa kita akibat syafaat, maka kita masuk di sini. Begitu. Ada lagi berikutnya? Ada lagi, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Pak Aswandi. Salam Ustadz, sepertinya yang dikumpulkan hanya di padang mahsyar hanya manusia. Bagaimana dengan bangsa jin? Kan mereka ada juga yang muslim. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Aswandi, apakah orang-orang kafir masih perlu meniti titian? Demikian Ustadz dari Pak Aswandi. Terima kasih banyak Pak Aswandi. Jadi di tempat lain diceritakan jin juga, ya masyarakat jin wal ins. Jadi jin juga. Tapi concern kita berbicara kan manusia, karena kita manusia. Ya biarlah jin urusan jin juga Pak Aswandi. Ya. Persoalan nanti jin seperti apa ya itu urusannya jin saja. Nggak perlu menjadi urusan kita. Makanya ya kita hanya berbicara manusia saja Pak. Jadi tapi di dalam Al-Quran disebutkan jin dan manusia Pak Aswandi. Ya dalam Al-Quran saya dikatakan laqad zara'na li jahannam minal jinni wal insi, itu surat Al-Araf 179. Surat 7 179 wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami akan mengisi neraka jahanam yang di bawah sini kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi manusia. Jadi jin ada. Tetapi concern kita mempelajari Al-Quran terutama kita manusia. Ya kalau jin ya biarlah mereka urusannya juga jin. Kira-kira gitu. Apalagi tadi yang kedua pertanyaan Pak Suandi, Bu Dokter?
Pertanyaan yang apakah orang kafir masih perlu meniti titian, Ustaz? Kita sudah sampaikan sebelumnya di surat Maryam, tidak ada orang yang tidak lewat di situ. Ya, di surat Maryam ayat-ayat 70-an kemarin Pak Soni kita bahas bahwa tidak ada orang yang tidak lewat di situ surat Maryam. Ya. Ada lagi berikutnya. Selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. Oh, silakan, Waalaikumsalam Pak Nur. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Afwan, Nur. afwan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Boleh anda tanya satu soalan, Ustaz? Iya, silakan. Boleh beri pencerahan bilakah limpahan ar-rahimnya Allah di akhirat kelak, Ustaz? Iya. Barakallahu fiik. Baik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, semua yang masuk di dalam sorga itu adalah mendapatkan limpahan rahimnya Allah. Tapi seluruh mekanisme akhirat, termasuk neraka, ini adalah rahmannya Allah. Nah, jadi tadi ada kata rahman. Jadi seluruh mekanisme ini termasuk mekanisme syafaat, ini kita anggap ini seluruh totalitas. Mekanisme akhirat, ini adalah merupakan rahmannya Allah. Ya. Ini kita sebut dengan rahmannya Allah. Ini rahman. Ya. Rahmannya Allah. Tetapi khusus untuk yang di sini, Pak Nur, ya khusus untuk yang ada di sini, ya, yang ada di sini, ini kita sebut surga ini adalah rahimnya Allah. Ya. Ini rahimnya Allah, gitu. Nah, jadi semua sistem ini adalah rahmannya Allah, tetapi ini adalah rahimnya. Dari mana kita dapatkan pernyataan ini? Dari surat dari surat Al-Ahzab yang mengatakan wabil mu'minina rahima. Wabil mu'minina rahima. Rahimnya Allah hanya untuk orang beriman dan orang berimanlah yang menempati tempat ini. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi Pak Ustaz. Ya, silakan, Pak. Lanjut pertanyaan Pak Sadiman tadi. Ya. Kalau di neraka kan bertingkat-tingkat, semakin sedikit dosanya semakin naik tingkatannya. Surga juga bertingkat-tingkat. Berarti Ya, betul. ada kemungkinan kita surga itu bertambah naik tingkatannya Ustaz, sebagaimana di neraka bisa naik tingkatannya begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi harapan kita, karena ini adalah rahmannya Allah, harapan kita Pak ya, mudah-mudahan bisa. Tetapi untuk sementara asumsikan saya tidak bisa. Supaya kita benar-benar dalam kehidupan ini serius Pak. Karena sebetulnya, iya, karena ada yang sangat berbahaya Pak, kalau kita menganggap orang neraka bisa dikeluarkan nanti di sana. Kita nanti kemudian akan mengentengkan kehidupan akhirat. Toh nanti saya akan keluar dari neraka juga, masuk surga juga pada akhirnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka di dunia melakukan kejahatan, dosa dan sebagainya. Jadi iya, jadi makanya kita anggap mudah-mudahan saja. Tetapi asumsi kita sekarang berdasarkan ayat-ayat yang kita baca, siapa yang masuk neraka kekal di dalamnya, siapa yang masuk surga kekal di dalamnya, Pak, gitu. Ya. Tadi Ustaz bilang bertingkat itu asumsi Ustaz. Bukan, kalau bertingkat-tingkat bukan asumsi, maksudnya gini. Yang asumsi tadi itu naik tadinya. Ya, naik dia kan. Naik ke atas. Ya. Ini yang disebut bertingkat-tingkat ini dari awal bertingkat, misalnya dosanya banyak sekali, munafik langsung di sini, Pak. Ya. Betul. Gitu, misalnya kurang ya langsung di sini. Iya. Tapi Bapak bertanya, bisakah naik? Ya, asumsi kita bisa naik, tetapi itu sebaiknya sebetulnya nggak perlu asumsi seperti itu. Kenapa? Karena berbahaya menurut saya. Karena kalau kita berpikir seperti itu, nanti kita menganggap dunia ini, akhirat di dunia ini tidak begitu penting. Toh nanti di akhirat kita lama-kelamaan masuk surga juga, begitu Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ustadz dari Bu Ica. Ya, silakan. Ustadz Afwan mau tanya, kenapa doa-doa di dalam Al-Quran kebanyakan menggunakan kami? Apa bedanya dengan menggunakan kata aku? Afwan. Ya. Terima kasih banyak. Karena Islam ini tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan orang lain. Iya. Coba kita baca surat Yusuf di sini. Ya. Ini surat Yusuf. Surat 12. Ya. Ayat 108 ini juga pernah kita lewatin ya. Karena kita sudah lewat surat Yusuf. Sekaligus pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut sekarang tadabbur,
setiap hari. Buat tadabbur kita ini berlanjut di luar Ramadan. Makanya sekarang sudah sampai di surat Toha. Jadi sejak Ramadan tahun lalu kita tadabburnya bahkan 3 kali sehari. Pagi, siang, dan menjelang buka puasa. Kenapa? Karena pada saat itu adalah lagi ketat-ketatnya lockdown. Nggak ada orang berkeliaran di Jakarta. Maka kita bikin pengajian 3 kali sehari dan alhamdulillah bisa tuntas sampai Ramadan. Total 900 ayat yang kita bahas. Nah ternyata setelah itu ada yang meminta supaya diteruskan di luar bulan Ramadan. Akhirnya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu setelah Ramadan kita lanjutkan. Meneruskan ayat itu. Setiap minggu 3 kali. Yaitu Senin malam, Rabu malam, Jumat malam. Yaitu jam 19.30 sampai jam 21. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendapatkan informasi nanti kapan kita mulai lagi tadabburnya setelah Ramadan, bisa mendaftarkan nomor HP-nya ke Bu Dokter, dimasukkan di dalam grup tadabbur supaya informasi-informasi bisa didapatkan di sana. Bukan hanya informasi, tetapi rekaman-rekaman yang lalu bisa didapatkan di sana. Karena rekaman itu diupload oleh Bu Dokter sebagai host di sana, gitu Pak Bu sekalian. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan Bu Ica tadi. Ya, kita lihat bahwa kenapa Al-Quran selalu menggunakan kata kami. Karena kita di Islam itu selalu jangan berpikir individualistik. Selalu harus melibatkan orang lain. Makanya agama itu berpikir bagaimana menyelamatkan orang lain, bukan mencelakai orang lain. Coba kita lihat ayatnya di sini, surat Yusuf, surat 12. Ya, surat Yusuf ini 12, ayatnya 108. Ya. Allah berfirman, "Qul katakan Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku." Apa jalannya Allah? Ad'u ila Allah. Jalannya Allah adalah ad'u ila Allah ini. Jalanku, bukan jalannya Nabi. Katakan Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku. Ya. Hadi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ila Allah. Mengajak seluruh manusia kepada Allah. Ad'u, makanya tidak ada objeknya di sini karena bersifat umum. Bukan ad'ul mukmin. Kalau sudah mukmin ngapain? Jadi ad'u tidak ada objeknya, sama dengan misalnya dalam Al-Quran dikatakan Allah ya'muru. Ya'muru di situ tidak ada objeknya. Nah, ad'u saya mengajak siapa? Seluruh manusia. Ilallah. Ala basiratin, dengan argumentasi yang gampang diterima akal sehat. Ala basiratin. Basirah itu adalah akal sehat, rasionalitas. Siapa punya tugas? Ana. Jadi siapa punya tugas? Ana, ini ana, tugas aku Nabi ini. Wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti aku ini. Tugas aku di sini adalah Nabi, ya, Nabi Muhammad, dan di sini adalah kita, pengikutnya. Ana wa manittaba'ani. Jadi artinya apa? Kita semuanya bertugas mengajak manusia kepada Allah. Makanya pada saat kita berdoa pun minimal kalau kita tidak bisa mengajak orang, tidak bisa kita mengajar mereka, tidak bisa kita berargumentasi kepada mereka, minimal Bapak sekalian kita doakan mereka. Kita libatkan dalam doa-doa kita. Bagaimana caranya melibatkan mereka dalam doa kita? Gunakan kata kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Naknya itu kami. Wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebajikan, kebahagiaan, dan juga kebahagiaan di akhirat. Wa qina, lepaskanlah kami, bebaskanlah kami dari azab api neraka. Wa qina adzabannar. Dalam Al-Fatihah kita yang dibaca setiap kali sholat, kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Sebelumnya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah Tuhan kami menyembah, mengabdi, menghamba, mengabad. Iyyaka na'budu. Kepadamulah kami menghamba. Siapa kami di situ? Melibatkan seluruh manusia. Mudah-mudahan dengan doa kita seperti itu, jiwa-jiwa manusia yang lain juga tergerak untuk menghambakan diri kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah Tuhan kami menggantungkan harapan-harapan kami, permintaan kami, cita-cita kami, keinginan-keinginan kami. Kenapa? Karena kami adalah abad-Mu. Baru setelah itu, ihdina, beri hidayahlah, beri petunjuklah kami, siratal mustaqim, untuk berada tetap di atas jalan lurus sampai akhir. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kenapa doa-doa kebanyakan menggunakan kata kami? Karena itu tadi, melibatkan orang lain. Makanya jemaah sekalian, kalau kita mengatakan Rabbana atina, ya kita berpikir tentang manusia, sehingga apa yang terjadi dalam jiwa kita? Cinta dan kasih sayang kepada sesama.
Berikutnya lagi, satu lagi. Ya Ustadz. Dari Pak Ibu Ganim ini. Kalau bicara kotor gimana Ustadz? Ditaruhnya di mana? Cara kotor apa itu? Mungkin, Cara kotor yang nggak Iya, senonoh ya. bagaimana Senonoh ini, kita Pak? bicarakan nggak senonoh. Ya. mungkin tidak senonoh. Kalau mungkin. Ivan kita di Singapura, kalau bicara begitu apa ada namanya, lupa istilah mereka. Jadi cuma Caster bahagia. Jadi kalau kita bicara kotor ya tetap di neraka nanti tempatnya kalau tidak ada ampunan gitu. Pokoknya bicara kotor, pokoknya segala dosa, Bu. Itu kan dosa bicara kotor itu kan hanya salah satu cabang, tapi intinya dosa. Dosa itu ibaratnya satu pohon, cabang-cabangnya banyak. Bisa cabangnya bergibah, cabangnya tajasus, cabangnya bisa mencuri, cabangnya bisa macam-macam. Ya. Jadi ibaratnya itu pohon. Dosa itu pohon, ada cabang-cabangnya. Nah, berbicara kotor itu salah satu pohon dosa. Salah satu cabang dari pohon dosa, gitu. Nanti semuanya diarahkan ke neraka, Bu. Ya. Karena di akhirat cuma dua, Bu. Yaitu surga dan neraka, tidak ada yang lain. Tidak ada juga in between, tidak ada di antaranya. Ya. Jadi hanya neraka kah atau surga kah? Begitu. Jadi makanya lebih baik menghindari kata-kata seperti itu. Ya, hindari kata-kata kotor, berpikir kotor, dan juga apalagi berpikir-pikir buruk seperti suzan kepada orang dan sebagainya. Saya kira Bapak sekalian sudah cukup sampai di sini. Ada lagi Ustadz, maaf satu lagi Ustadz. Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan dari Bu Hesti. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Mohon maaf jika ini pertanyaan bodoh. Apakah kita hanya memohon syafaat dari Nabi Muhammad? Kenapa tidak mohon syafaat dari nabi-nabi lain? Mohon penjelasan. Terima kasih Ustadz. Wassalam. Waalaikumsalam. Ini Bu Hesti atau Bu Esti? Bu Hesti ya? Bu Hesti. Bu Hesti, Bu Hesti berarti ini ombak 7 ya? Ombak. Iya, ombak 7 dari Pelabuhan Ratu. Ya. Salam buat Pelabuhan Ratu, Bu Hesti. Nah, jadi Jemaah Caster bahagia, kenapa tidak Nabi yang lain? Hakikatnya kalau kita sudah dapat syafaat dari Nabi Muhammad kita, otomatis dapat syafaat dari nabi-nabi yang lain. Ya, apalagi memang kita adalah umatnya Muhammad. Apa sebabnya kira-kira? Karena ya Nabi Muhammad kita itu adalah pelaksana tugas daripada tugas seluruh nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad kita itu disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah sayyidnya para nabi dan rasul. Makanya kan kalau kita memberi salam juga kepada nabi, terkadang beri salam kepada nabi yang lain. Ya, wassalamun alal mursalin, kan tadi itu salamun alal mursalin gitu. Nah, kalau kita sudah mengikut kepada Muhammad, otomatis ikut kepada Nabi Isa. Otomatis ikut kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, nabi-nabi yang lain. Makanya kita katakan kalau orang Islam itu tidak ada yang kurang, tapi kalau dia masih di Nasrani masih kurang. Apa kurangnya? Tidak mengikuti Muhammad. Tapi kalau dia di Muhammad pasti mengikuti yang lain, karena tidak sah imannya orang Islam kalau tidak mengimani nabi-nabi sebelumnya, Bu Esti. Ya, dalam salah satu rukun iman kita itu kan di antaranya adalah amanah Rasul, bukan amanah Muhammadan saja, tapi amanah Rasul, mengimani Rasul-Rasul. Karena kalau kita mengimani Rasul, kita mengimani juga Nabi Isa, kita mengimani nabi-nabi yang lain. Sehingga otomatis karena kita mengimani, seandainya juga nanti kita memohon syafaat kepada mereka, ya mereka akan memberikan syafaat kepada kita. Seperti itu. Saya kira terima kasih banyak atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Semoga keterlibatan Bapak Ibu sekalian tercatat oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang selalu ingin dekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.